Secara eksklusif pada tim intens investigasi, Natasha Wilona akhirnya buka suara menanggapi perceraian rumah tangga Stefan William sang mantan kekasih dengan Celine Evangelista. Sempat menjadi masa lalu Stefan dan terus-menerus dituding sebagai orang ketiga dalam keretakan rumah tangga Stefan dengan Celine. Seperti apa curahan hati Wilona terkait hal tersebut? Selain Wilona, mantan suami Celine Evangelista Dirly pun turut buka suara terkait keretakan rumah tangga Stefan dan Celine. Lantas, seperti apakah kini komunikasi Dirly dengan Celine dan Stefan? Usai resmi menyandang status janda untuk yang kedua kalinya pada 18 Oktober 2021 lalu, Celine mencoba tegar menjadi sosok strong woman yang bekerja keras mencari nafkah untuk keempat anaknya. Lantas, setelah kini terungkap alasan perceraian Celine dengan Stefan, seperti apa tanggapan sang sahabat Jennifer Jill melihat Celine yang jadi sering menangis di depan kamera? Benarkah tangisan Celine itu hanyalah drama belaka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perceraian antara Stefan William dan Celine Evangelista pada 18 Oktober lalu mencuri perhatian publik. Bahkan sebagian netizen mulai menyeret-nyeret nama mantan kekasih Stefan, Natasha Wilona, sebagai orang ketiga penyebab keretakan rumah tangga Stefan dan Celine. Setelah sekian lama bungkam, kini Wilona secara eksklusif pada tim intens investigasi akhirnya buka suara. Lantas bagaimanakah reaksi Wilona saat mendengar kabar perceraian mantan kekasihnya tersebut? Kaget sih pasti ya, siapa sih yang kaget dengar berita yang maksudnya nggak baik seperti itu, yang kurang baik. Cuma ya sebagai penonton dan sebagai teman-teman kita pasti cuma bisa mendoakan yang terbaik kan. Apalagi yang bisa kita lakuin. Karena ujung-ujung kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam sebuah bahtera rumah tangga. Rumah tangga itu biasanya hal yang bersifat intim dan juga privacy dan intimacy. Jadi kayak dimana orang mungkin akan mengcover segimana mungkin apapun yang terjadi. Makanya wajar kayak teman-teman semua kaget karena kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Menurut aku teman-teman yang memberikan support pada Stefan itu karena mereka sayang dan care sama Stefan juga. Yang memberikan support pada Celine berarti mungkin dia sayang dan care sama Celine juga. Dan menurut aku itu hak setiap orang sih, kayak orang boleh mensupport dan mendoakan apapun yang terbaik terutama. Jadi ya menurut aku karena teman-teman semua pada peduli aja. Aku orangnya positive thinking, karena bagi aku jalan hidup orang beda-beda. Yang penting saat kita punya niat yang baik, kayak Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Aku cuma bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Karena kan aku yakin bahwa membuat keputusan kayak gini bukanlah hal yang mudah sebenarnya, tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalamnya. Jadi aku cuma bisa mendoakan yang terbaik dan semoga masing-masing mendapatkan kebahagiaannya. Orang tua manapun di belahan dunia manapun pasti akan selalu sayang sama anak-anaknya. Sempat menjadi bagian masa lalu Stefan William, Natasha Wilona seringkali dituding sebagai orang ketiga dalam hubungan rumah tangga Stefan dan Celine. Kendati demikian, kini tudingan itu seolah hilang diterpa angin saat Stefan secara belak-belakan mengaku tengah dekat dengan seorang perempuan. Sekali lagi, saya mau menegaskan bahwa saya tidak selingkuh. Dan urusan masa lalu saya sudah clear sebelum saya mau kembali. Dan memang benar, cewek yang ada di video itu orang yang dekat sama saya saat ini.
Saya juga manusia, saya butuh ketenangan. Lantas, bagaimanakah tanggapan Wilona menghadapi para haters yang tidak pernah lelah untuk menudingnya menjadi orang ketiga? Dan seperti apa pula tanggapan orang terdekat Stefan tentang hal tersebut? Aku cuek sih, karena kalau aku tuh orangnya cuek, karena bagi aku ya kalau nggak bener juga ya mau diapain. Namanya fans tuh kan bisa berasumsi apapun, terus namanya haters pasti suka berkomentar apapun. Jadi ya menurut aku setiap orang punya hak untuk berpendapat. Mereka mau memberikan opini apapun itu nggak masalah, asalkan tidak mencemarkan nama baik. Karena aku cuek orangnya. Dibilang aku cuek banget, kayak ada waktu break aku main game. Jadi makanya aku nggak terlalu yang kayak apa ada berita apa, oh ya udah gitu aja, sesantai itu dan secuek itu. Dan juga kan aku emang orangnya lumayan kalau lagi kerja tuh lumayan fokus gitu kan, nggak yang mikir sana mikir sini, jadi aku fokus ke kerjaan. Udah ketuk palu ya down pastilah, down pasti. Tapi kan mungkin sekarang udah, makanya dia ke Bali, dia emang mau liburan, mau menghilangkan stres, mau deket sama siapapun juga itu bukan udah haknya Stefan ibaratnya kayak gitu. Kalau masalah detailnya dia pacaran dan lain-lain aku nggak tahu ya. Semoga kedepannya Stefan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa apa ya, lebih sayang sama anaknya lagi walaupun udah pisah sama Selin. Tanggung jawab sebagai dedinya harus tetap, maksudnya apapun yang terjadi kan anak nomor 1. Selain Wilona, Dirly sebagai mantan suami Selin pun turut mengomentari keretakan hubungan Stefan dan Selin. Lalu, bagaimanakah kini komunikasi Dirly, Selin dan Stefan? Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Perceraian Stefan William dan Selin Evangelista mengejutkan banyak pihak. Selain Natasha Wilona, Dirly Idol sebagai mantan suami Selin pun sempat angkat bicara soal keretakan rumah tangga Stefan dan Selin. Dirly pun mendoakan agar Stefan dan Selin selalu dikelilingi kebaikan. Lantas, bagaimanakah kini komunikasi antara Dirly dengan Selin dan juga Stefan? Benarkah mereka masih saling support satu sama lain hingga saat ini? Baik. Gue baik. Sama Selin gue berhubungan baik karena kita punya anak, saling support aja. Kadang kan gue nanya kabar anak ke dia. Mereka sama-sama orang yang baik. Mereka juga sama-sama sudah jadi orang tua dan dewasa. Jadi harapan gue adalah lakukan mana yang terbaik, yang menurut apa ya, lebih pakai kata hati aja sih. Gue yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Intinya dari awal sampai sekarang kan saya bilang pokoknya aku dengan dedinya anak-anak semua baik-baik aja. Komunikasi seperti apa sih sama Steve sendiri? Ya sewajarnya aja. Biasanya kita ngomongin ya soal anak. Di sisi lain, sebagai mantan kekasih Stefan William, Natasha Wilona pun tampil menjadi sosok sahabat dekat bagi Stefan. Tak jarang, keduanya sering terlihat bermain game online bersama seperti yang sempat diupload Stefan di kanal YouTube terbarunya. Bahkan diketahui keduanya pun sempat terlihat canggung saat kembali dipasangkan dengan banyak adegan romantis dalam sebuah judul sinetron yang sudah bungkus pada awal tahun lalu.
Lantas, seperti apa curahan hati Stefan dan Wilona tentang persahabatannya hingga urusan profesionalitas kerja di depan kamera? Kalau bisa, jangan berjauhan kayak gini. Gini aja deket. Atau gini. Oke, gue fokus dulu, ntar gue baca lagi ya. Semoga segame ini si Wilona udah ready main bareng sama kita. Mau main apa, Wil? Hah? AFK? Oh, emang hoki berarti si Wilo ya? Ini kita menang. Enggak dong, enggak ada apa-apa. Kalau kita lagi take kan kita harus dua-duanya si karakter Gilang sama Cahaya itu harus sama-sama kayak ngebangun chemistry secara natural gitu loh. Jadi ya dengan tatap-tatapan, dengan pegangan, dan kalau nggak bakal nyampe ke masyarakat. Ya, sebenarnya sih itu kita natural ya, maksudnya mungkin ada beberapa juga adegan yang kita discuss dulu lah, mana yang lebih bagus. Itu spontan Kita sih juga kalau lagi kebanyakan, take, ya improve-nya itu spontan gitu. baru ngeh gitu. Dan maksudnya kan kita spontannya itu nyambung gitu, tektok gitu lancar gitu. Canggung pasti ada, malu pasti ada. Cuman kan kita sebagai profesional ya akan kasih yang terbaik lah meskipun kita malu dan canggung. Usai perceraiannya dengan Stefan, kini Selin pun harus menjadi sosok strong woman untuk keempat anaknya. Meskipun sering tertangkap kamera, tengah menangis. Lantas, bagaimanakah tanggapan Jennifer Jill melihat Selin yang kerap menangis di depan publik? Benarkah air mata Selin selama ini hanyalah drama belaka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Perceraian antara Stefan dan Selin menyebabkan banyak perubahan dalam hidup keduanya. Apalagi bagi Selin yang telah menghadapi perceraian keduanya. Maka tak pelak, usai perceraiannya dengan Stefan, kini Selin pun resmi menjadi janda dengan 4 anak. Kini, Selin pun juga terlihat semakin tegar menjadi sosok strong woman untuk anak-anaknya. Sebagai kepala rumah tangga, Selin pun bekerja keras banting tulang untuk buah hatinya. Be strong. Ya, harus kuat. Bukan harus kuat, lo memang kuat. gue kuat. Lo kuat, and be happy. Yes. Apapun yang lo puas, yang lo putusin, konsekuensi, and it's happy time now. Terima kasih, puji Tuhan banget dan bersyukur banget karena banyak yang support sih. Yang paling menguatkan aku cuma Tuhan dan anak-anak. Segalanya dari mereka itu buat aku semuanya sih segalanya. Aku kasih pengertian itu ke anak, maksudnya gini, Mami kan punya tanggung jawab Mami di rumah dan di kerjaan Mami gitu. Jadi kalau Mami lagi kerja, Mami bisa seminimalisir mungkin untuk tidak mengganggu waktu Mami juga sama kalian. Kadang-kadang anak-anak aku ya kayak kemarin Jemima gitu, ulang tahun dia wish-nya satu, pengen hadiah dari Mami, pengen me time sama Mami. Jadi aku terserah Mami mau ajak aku kemana aja, kayak ke Alfamart, kayak ke supermarket, atau misalnya Mami mau ajak aku beli buah, aku mau ikut, pokoknya yang penting aku sama Mami berdua gitu. Terharu sih karena ya gimana ya, tapi kan juga yang namanya kerjaan kan demi kebutuhan juga. Semua yang terjadi di hidup ini tidak ada sebutir pasir pun bergerak tanpa izin Tuhan, jadinya aku semuanya berpasrah sama Tuhan. Udah semua aku percaya rencana Tuhan itu yang terindah buat aku. Di sisi lain, terungkap sudah bahwa gugatan cerai yang dilayangkan Selin ke Pengadilan Jakarta Selatan pada awal Juli lalu bukan dikarenakan adanya orang ketiga dalam hubungan Selin dan Stefan. Perceraian keduanya itu terjadi karena keputusan bersama. Meskipun seringkali Selin menangis di depan publik dan menyesali perceraian keduanya. Lantas, sebagai seorang sahabat, bagaimanakah tanggapan Jennifer Jill melihat Selin yang terus-menerus menangis di hadapan kamera? Benarkah air mata Selin hanyalah drama belaka? Kalau
Enggak ada yang benar, itu semuanya tidak ada. Stephen adalah laki-laki yang baik dan terbaik yang pernah aku temuin, adalah ayah yang baik untuk anak-anak aku. Dan apapun yang terjadi antara kita saat ini itu adalah pilihan kita berdua. Sebenarnya mah teh nggak ada yang mau nangis, nggak ada gitu kan. Cuman gimana ya, aku sekarang udah nggak mau sedih, nggak mau nangis. Kayaknya pengen move on, kita pengen berkarya, pengen memberikan yang terbaik untuk pemirsa semua di rumah. Nggak mau sampai pemirsa merasakan apa yang harus aku rasakan. Nggak usah, aku kan di sini kan kerjanya harus menghibur, jadi nggak boleh memberikan kesedihan, harus menghibur semuanya. Baik atau tidaknya di dalam hubungan asmara aku, percintaan aku, itu semua adalah pembelajaran. Yang baik-baik itu menjadi sebuah kenangan yang indah, dan kalau misalnya yang buruk-buruk menjadi sebuah pembelajaran yang baik buat aku. Kesalahan ada di dua belah pihak, betul. Gitu. Siapa yang duluan itu nggak penting sekarang, tapi yang penting mereka sudah punya satu ya mereka mau pisah baik-baik. My advice, bukan dari gue, sebenarnya lo ini nangis karena memori, karena masa lalunya, bukan sama orangnya. Karena kalau sama orangnya gue rasa udah selesai Maret April yang mereka mencari kecocokan tapi belum ketemu terus, sampai dengan Agustus, sampai Juli ini memang kemauan kalian berdua. Jadi buat gue memang, gue tadi agak nyolot juga sama Selin, itu ngapain nangis-nangis, karena lu yang minta ya, apapun itu kan you ask for this, lu minta, jadi so it's okay. Jadi gue cuma minta lo tegar, lo bukan tegar, lo jangan ngasih image juga ke orang seakan-akan kayak lo dianiaya, seolah-olah korban. Lo kan tidak korban, ini memang kemauan berdua, jadi jangan banyak drama lah. Gue cuma minta stop drama, jangan nangis, jangan lagi posting yang nyanyi apalah, gue nggak ngerti yang di Instagram media, gue nggak ngerti. Buat gue it's not good gitu, buat gue emang nggak bagus. Karena gue bilang, lo nanya sama gue, ini yang jawaban gue gitu. Lo sebagai perempuan tegar, ini mau lo konsekuensi dengan omongan lo, jalanin. Kalau dia bisa happy, lo juga bisa happy. Jangan dong, gue nggak tahu, gue sakit ya, gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.